Baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang kedua. Soalnya adalah buat sebuah program Python yang menerima sebuah masukan bilangan bulat n ya, lalu menampilkan n kelipatan 3 pertama ya, buat dengan menggunakan pengulangan for. Perhatikan di sini ya. Ini contohnya kalau n-nya diisi 4, maka yang keluar adalah 4 ya. 1 2 3 4 4 kelipatan 3 yang pertama ya. Kelipatan 3 itu apa ya? 3 6 9 ya, 12 16 kelipatan 3 ya. Kemudian ini 15 ya. 15, kemudian 18, 21 dan seterusnya. Ini kelipatan 3. Nah, kalau n-nya diisi 4, yang keluar 4 yang pertama ya. Nah, ini. Kalau diisi 7 gitu ya, berarti 7 kelipatan yang pertama, 7 kelipatan 3 yang pertama. Nah, ini. Nah, ya, perintahnya seperti itu ya, perintahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat programnya ya. Ini mungkin lebih mudah dari yang sebelumnya ya, yang rata-rata. Kita menggunakan for ya, n-nya sudah diketahui, jadi kita inputkan ya, jumlahnya diinputkan dulu, int input ya, input kurung buka kurung tutup begini. Kemudian kita bisa pakai for ya, for i in range ya 0, n gini ya. Ini ada komanya. Kemudian kita diminta menampilkan 3 n kelipatan 3 pertama ya. Berarti misalkan ini saya buat seperti ini, print i ya, print i, maka yang keluar adalah kalau n-nya diisi 4, yang keluar ya 0 1 2 3 ya. Jumlahnya sudah betul tapi angkanya yang masih salah. Ya, angkanya ini harus kelipatan 3. Jadi yang 0 ini harusnya 3, yang 1 ini harusnya 6, yang 2 ini harusnya 9, yang 3 ini harusnya 12 begitu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dia bisa mengeluarkan kelipatan 3 ini? Ada beberapa cara ya, tentu yang paling mudah kita buat bilangan awalnya. Bilangan awalnya katakan saya sebut sebagai X ya, X diberi nilai 3, kemudian di sini kita mencetak nilai dari X ya. Kita mencetak nilai dari X ya. Jadi kalau n-nya sama dengan 4, maka keluarnya X. Nah, X-nya berapa? X-nya 3. Jadi 3, kemudian 3 lagi gitu ya, karena X-nya tidak berubah. Tapi 3-nya ada 4. Nah, ini tinggal kita ubah ya. Jadi untuk berikutnya, pastikan nilai X itu sudah berubah atau sudah bertambah sebanyak 3. Nah, dengan cara ini kita akan mendapatkan nilai X yang pertama dicetak 3, kemudian nilai X berikutnya ditambah 3, sehingga 6. Nilai X berikutnya pada saat pengulangan berikutnya, nilai X-nya 6, kemudian ditambah 3 jadi 9, pada saat pengulangan berikutnya jadi 9, pada saat pengulangan berikutnya jadi 12. Ya, ini cara yang pertama. Ya, kita tentu bisa mengubah nilai awalnya, jangan 3 deh, kok tiba-tiba diberi nilai awal 3, diberi nilai awal 0 aja, bisa aja gitu ya. Kalau kita memberikan nilai awal 0, maka tepat sebelum dia dicetak, ya tepat sebelum dia dicetak, kita tambahkan dulu dengan 3. Jadi sebelum dicetak ditambah 3 dulu, sehingga muncul angka 3. Ya. Kemudian ngulang lagi, nilai X yang tadinya 3 sekarang jadi 6, kemudian dicetak. Ya, nilai X-nya tadi 6 ditambah 3 jadi 9, 12 dan seterusnya. Ada cara yang lain? Oh, ada ya. Saya nggak mau variabel X, saya maunya variabel Y saja ya. Bisa juga ya kalau nggak mau pakai variabel X ya. Saya ulang dari awal nih programnya. Input begini. Dengan memanfaatkan I ya, kita bisa mendapatkan kelipatan 3 gitu ya, walaupun hanya dengan memanfaatkan I saja. Kalau kalian bisa membayangkan ya, oh gampang nih, tinggal kalau memanfaatkan I ya sudah, tinggal di print ya, tinggal di print. Printnya itu adalah I ya, I-nya ditambah 1 dulu ya. Jadi nanti akan keluar 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah tinggal diapakan? Ya, sudah tinggal dikali dengan 3. Jadi kalau 1 dikali 3 keluarnya 3, 2 dikali 3 keluarnya 6, 3 dikali 3 keluarnya 9, 4 dikali 3 keluarnya 12. Jadi I ditambah 1 dikali dengan 3. Begini. Ya. Sudah selesai ya. Perhatikan ya di sini betul-betul diperhatikan
agar nilai I tidak diutak-atik ya. Ini cuman memanipulasi atau mengubah tampilannya saja ya, tapi nilai I-nya tetap ya, nilai I-nya tetap. Tampilannya yang diubah ya. Jangan menggunakan nanti di sini I ya, ini berbahaya sekali ya. I sama dengan I ya ditambah 1 kemudian dikali 3. Nah, ini berbahaya ya, berbahaya. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya nilai I ini adalah variabel kontrol yang menentukan apakah perulangan itu akan berlangsung, sampai kapan perulangan itu berlangsung. Nah, kalau kita memanipulasi I, ya, melakukan perubahan pada I, maka bisa terjadi I itu atau perulangan ini akan terus-menerus berulang atau malah tiba-tiba keluar, ya, tanpa kita kehendaki tiba-tiba keluar. Ya, kenapa? Karena nilai I akan dibandingkan dengan N di sini. Ya, kalau nilai I-nya sudah lebih besar dari N, ya program ini akan keluar dari perulangan. Ya, selama nilai I-nya masih kurang dari N, program akan terus diulang. Nah, mekanismenya I itu ya secara otomatis akan bertambah 1 gitu. Ya. Nah, kalau di sini sampai diubah-ubah ya, diubah-ubah di sini itu akan berakibat fatal ya. Nah, daripada sekedar untuk ngirit variabel ya, sekedar untuk ngirit variabel kalian mengubah nilai I di sini, ya sudah pakai nilai tambahan aja, variabel tambahan. Ya. Atau pastikan nilai I itu hanya untuk tampilan, untuk print aja. Ini nilai I-nya tidak berubah ya. Nilai I yang ada di sini tidak berubah ya. Nilai hanya ditampilkan uh, ekspresi hasil dari ekspresi matematika I ya. Berarti kan jangan sampai menggunakan atau mengubah nilai I di dalam perulangan ya. Jadi ini untuk yang kedua, soal yang kedua. Begitu ya, dicoba dijalankan dengan menggunakan berbagai N ya, kemudian dipahami logika programnya ya. Kalau sudah paham, silakan dilanjutkan ke pembahasan untuk soal berikutnya ya, di video berikutnya.